Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang, saya yakin banget Anda rasakan setiap hari. Perasaan seperti terus-menerus diserang oleh informasi, notifikasi di ponsel, rentetan email, pesan teks yang seolah nggak ada habisnya. Rasanya seperti mencoba minum dari selang pemadam kebakaran, bukan? Sumber yang Anda bagikan kali ini datang dari buku The Cheat Code karya Brian Wong, seorang pengusaha muda yang dikenal dengan cara-cara berpikirnya yang, nggak biasa untuk meraih sukses. Nah, yang mau kita kupas tuntas dari buku ini adalah satu strategi yang kedengarannya aneh banget di zaman sekarang, yaitu Cheat 21, Tune Out, atau putuskan koneksi. Ini kan kontraintuitif ya. Di dunia yang menuntut kita untuk selalu terhubung, selalu responsif, kenapa justru strategi suksesnya adalah dengan memutuskan koneksi? Mari kita bongkar bersama. Kita akan lihat kenapa memutus hubungan dengan dunia digital itu bukan cuma soal kesehatan mental, tapi sebuah keuntungan strategis yang tersembunyi. Untuk membuka diskusi kita, ada satu cerita dari buku ini yang sederhana, tapi mengena banget. Coba bayangkan, Anda sedang berada di Teluk Halong, Vietnam. Pemandangannya luar biasa, tebing-tebing kapur yang menjulang dari air berwarna zamrud. Tapi, pemandu wisata di sana nggak bisa menikmati satu detik pun dari momen itu. Kenapa? Karena ponselnya terus berdering. Pacarnya menelpon tanpa henti dan dia kelihatan sangat tertekan karena merasa wajib merespon saat itu juga. Saya yakin Anda atau kita semua pernah merasakan tekanan serupa. Ekspektasi untuk selalu hadir dan merespon seketika. Cerita pemandu wisata itu sebuah mikrokosmos dari masalah yang jauh lebih besar. Ini bukan sekedar gangguan personal loh. Ini gejala dari sebuah epidemi informasi. Sumber yang Anda berikan ini menyajikan beberapa statistik yang benar-benar bikin melongo. Coba bayangkan ini. Dari awal peradaban manusia sampai tahun 2003, kita secara kolektif menciptakan sekitar 5 exabyte informasi. Tunggu. 5 exabyte, itu angka yang abstrak banget. Sebesar apa sih itu sebenarnya? Nah, disinilah letak kegilaannya. Untuk memberi Anda gambaran 5 exabyte itu kira-kira setara dengan semua kata yang pernah diucapkan oleh seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Dulu, butuh ribuan tahun untuk mencapai angka itu. Sekarang, kita menciptakan jumlah informasi yang sama setiap 2 hari. Setiap 2 hari? Betul, dan 90% dari seluruh data yang ada di dunia saat ini itu diciptakan hanya dalam 2 tahun terakhir. Jadi skala kebisingan yang harus kita saring setiap hari itu benar-benar di luar nalar. Wow, jadi kalau dulu kita mencari jarum di tumpukan jerami, sekarang kita mencari jarum di tumpukan jutaan jarum lainnya. Buku ini juga menyebutkan angka yang lebih dekat dengan keseharian kita. Rata-rata pekerja kantoran menghabiskan 28% dari jam kerja mereka hanya untuk urusan email. Itu lebih dari 1/4 hari kerja loh. Dan itu bahkan belum menghitung rata-rata 35 pesan teks yang kita terima dan kirim setiap hari. Penulisnya punya istilah yang cerdas banget untuk ini. Infobesity atau infoxication, keracunan informasi. Gen keracunan ini bukan sekedar metafora ya. Efeknya sangat nyata secara biologis dan psikologis. Sumber tersebut mengaitkannya langsung dengan kehilangan memori jangka pendek, peningkatan kadar stres, dan kesehatan yang memburuk secara umum. Ada aspek psikologis yang sangat menarik di sini, yang disebut sebagai respons Pavlovian. Kita ini udah terkondisi seperti anjing Pavlov. Maksudnya gimana tuh? Jadi, setiap kali ada notifikasi email atau pesan masuk, tekanan darah kita naik sedikit. Hormon stres seperti kortisol dilepaskan. Dan langsung muncul pikiran di kepala. Sial, ada lagi yang butuh sesuatu dari saya. Jadi otak kita secara harfiah jadi kecanduan sama dosis-dosis kecil stres dari notifikasi itu. Apa efek jangka panjang dari siklus ini? Tepat sekali, otak kita jadi kecanduan sama siklus masalah respons yang instan. Jangka panjangnya ini mengikis kemampuan kita untuk fokus secara mendalam. Kita jadi reaktif, bukan proaktif. Alih-alih mengerjakan tugas penting yang butuh pemikiran, energi mental kita habis terkuras untuk merespon rentetan permintaan kecil yang sebenarnya nggak mendesak. Ini yang menciptakan siklus kelelahan, kejengkelan, dan perasaan sibuk tapi nggak produktif yang konstan itu. Setelah dengar semua dampak negatifnya, stres, kehilangan memori, kecanduan, rasanya jadi pengen lempar ponsel ke laut. Tapi tentu ada cara yang lebih praktis kan? Nah, disinilah kode curang dari buku ini mulai berperan. Solusinya terdengar sederhana tapi sebenarnya radikal. Bener, solusinya adalah tune out,
Putuskan koneksi. Ini sebuah tantangan langsung terhadap gagasan modern bahwa menjadi pintar atau kompeten itu berarti harus tahu semua hal yang terjadi saat ini juga. Brian Wong berpendapat bahwa kita harus secara sadar menolak kewajiban untuk selalu terhubung dengan semua orang setiap saat. Ini bukan soal antisosial, ini soal selektivitas strategis. Yang paling menarik bagi saya adalah cara dia membingkai ulang interupsi digital ini. Dia nggak melihatnya sebagai tetap terhubung, tapi sebagai sesuatu yang lebih agresif. Persis. Dia punya satu kalimat kunci. Setiap kali seseorang mengirimi Anda teks atau email, mereka mengambil waktu Anda tanpa izin. Ini konsep yang kuat banget loh. Coba pikirkan. Ini kan seperti ada orang yang bisa seenaknya masuk ke kantor Anda kapan saja tanpa janji temu dan menuntut perhatian Anda. Kalau di dunia fisik, itu jelas nggak sopan ya. Nggak sopan sama sekali. Tapi di dunia digital, kita menoleransinya. Nah, dengan melihatnya sebagai pencurian waktu tanpa izin, kita nggak lagi merasa bersalah karena nggak langsung merespons. Anda sebenarnya sedang melindungi aset Anda yang paling berharga di era ekonomi pengetahuan, waktu dan fokus Anda. Jadi ini bukan soal malas atau mengabaikan orang, tapi soal reklamasi, mengambil kembali kendali atas aset kita sendiri. Tapi kita kan nggak bisa begitu saja menghilang dari peradaban ya. Buku ini memberikan beberapa langkah praktis yang sangat konkret. Langkah pertama katanya, matikan notifikasi email di ponsel. Kedengarannya ekstrim, apa kita nggak akan ketinggalan hal-hal penting? Itulah ketakutan utamanya. Tapi penulis berargumen sebaliknya. Notifikasi itu menciptakan apa yang disebut urgensi palsu. Sebagian besar email itu nggak butuh respons dalam hitungan detik. Kalau ada sesuatu yang benar-benar darurat, misalnya server perusahaan terbakar, orang pasti akan menelpon Anda. Email itu pada dasarnya alat komunikasi asinkron, artinya nggak dirancang untuk percakapan real time. Dengan mematikan notifikasi, Anda mengembalikan email ke fungsi aslinya. Anda yang memutuskan kapan mau ngecek kotak surat, bukan kotak surat yang meneriaki Anda setiap 5 menit. Oke, itu masuk akal. Mengembalikan alat ke fungsi semestinya. Langkah kedua, email batching atau mengelompokkan email. Konsepnya bagus ya. Alih-alih balas satu persatu, kita alokasikan waktu khusus. Tapi saya bisa bayangin ada yang khawatir. Gimana kalau ada email darurat dari klien atau atasan dan kita baru lihat 3 jam kemudian? Bukankah itu bisa jadi masalah? Pertanyaan yang sangat valid, dan disinilah pentingnya mengelola ekspektasi. Penulis tidak menyarankan Anda menghilang, dia menyarankan Anda untuk menjadi master dari alur komunikasi Anda. Caranya, Anda bisa pasang autoresponder atau balasan otomatis yang bunyinya, "Terima kasih atas email Anda, saya mengecek email 2 kali sehari, jam 11 pagi dan 4 sore. Jika ini sangat mendesak, silakan hubungi saya di nomor ini." Oh, jadi kita kasih tahu aturannya. Betul. Anda tidak mengabaikan mereka. Anda justru memberi mereka kepastian dan pilihan. Mereka tahu kapan akan dapat balasan dan mereka punya jalur eskalasi kalau memang darurat. Anda yang ngatur tempo, bukan lagi jadi budak agenda orang lain. Saya suka ide itu. Proaktif. Dan yang ketiga, menciptakan zona bebas komunikasi. Penulis mencontohkan kalau dia tidak melakukan komunikasi apapun selama di penerbangan. Bagi kita mungkin beda ya, tapi konsep ini sepertinya yang paling sulit diterapkan, terutama di budaya kerja yang selalu aktif. Sulit tapi mungkin dampaknya yang paling besar. Zona bebas komunikasi ini adalah tentang menciptakan benteng pelindung di sekitar waktu Anda yang paling berharga. Bagi Anda, mungkin itu 2 jam pertama di pagi hari untuk kerjaan strategis, atau aturan nggak ada telepon kantor setelah jam 7 malam, atau nggak ada email di hari Minggu. Kuncinya adalah secara sadar mengalokasikan waktu di mana otak Anda diizinkan untuk berpikir tanpa interupsi. Disinilah kerja mendalam atau deep work terjadi. Nah, kerja mendalam ini sering disebut-sebut. Sebenarnya apa bedanya dengan sekedar bekerja keras? Bedanya besar sekali. Bekerja keras bisa berarti membalas 100 email dalam 2 jam. Anda sibuk, tapi dangkal. Kerja mendalam itu saat Anda masuk ke flow state, kondisi di mana Anda benar-benar tenggelam dalam satu tugas yang menantang sampai lupa waktu. Iya. Disinilah terobosan kreatif, solusi inovatif, dan pekerjaan berkualitas tinggi lahir.
Kondisi ini mustahil dicapai kalau setiap 3 menit ada notifikasi yang menarik perhatian Anda keluar dari zona itu. Ironisnya, penulis buku ini kan bisnisnya di bidang periklanan seluler. Tapi filosofinya adalah menawarkan sesuatu yang diinginkan dan dipilih oleh pengguna, bukan yang dipaksakan. Dia menerapkan filosofi yang sama pada hidupnya. Saya harus mengaku mematikan notifikasi email di ponsel itu salah satu hal terbaik yang pernah saya lakukan. Minggu pertama rasanya aneh, kayak ada yang hilang. Tapi setelah itu, perasaan tenang yang muncul benar-benar mengubah cara saya bekerja. Tapi ada satu rintangan terbesar yang belum kita bahas, tekanan sosial. Kita khawatir orang lain akan berpikir kita ini sombong, nggak peduli, atau nggak responsif. Ini adalah inti dari perlawanan terhadap tune out. Dan saran penulis di sini sangat belak-belakan. Mintalah orang-orang untuk memberimu ruang. Ini bukan permintaan yang arogan. Ini adalah sebuah pernyataan tentang bagaimana Anda bekerja paling efektif. Dan hasilnya, menurut sumber ini, adalah sebuah filter alami yang sangat kuat. Filter alami? Maksudnya bagaimana? Maksudnya, orang-orang yang benar-benar penting dalam hidup Anda, rekan kerja yang menghargai kualitas, klien yang cerdas, teman yang pengertian, mereka akan mengerti. Bahkan menghargainya, mereka mungkin akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Sedangkan mereka yang tidak bisa menerima batasan itu, yang menuntut respons instan untuk hal-hal sepele, ya mereka akan dapat pesannya. Penulis bahkan dengan tegas mengatakan selamat tinggal untuk mereka yang tidak bisa menghormati batasan itu. Kedengarannya agak kasar ya, selamat tinggal, seperti memutuskan hubungan. Mungkin terdengar begitu pada awalnya, tapi coba kita bingkai ulang. Ini bukan tindakan yang kasar, ini adalah tindakan penghormatan terhadap diri sendiri yang paling mendasar. Ada satu kalimat penutup di bagian ini yang menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Ketika Anda menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan waktu Anda, orang lain akan mulai menunjukkan rasa hormat yang sama. Ini mengubah total dinamika hubungan Anda, baik profesional maupun personal. Anda tidak sedang bersikap antisosial. Anda sedang mengajarkan orang lain bagaimana cara berinteraksi dengan Anda secara sehat dan efektif. Saya mau nambahin satu lapisan lagi pada ide itu. Mungkin bukan cuma mengajarkan orang lain, tapi juga memberi mereka izin untuk melakukan hal yang sama. Ketika seorang pemimpin atau rekan kerja senior secara terbuka menghormati waktunya sendiri, itu kan secara nggak langsung ngasih sinyal ke seluruh tim bahwa mereka juga boleh punya waktu fokus. Poin yang sangat bagus. Ini menjadi sebuah kepemimpinan melalui teladan. Anda menciptakan lingkungan di mana kualitas pemikiran dihargai lebih dari kecepatan merespon. Ketika Anda memilih untuk terhubung, misalnya saat sesi email batching atau rapat, Anda bisa hadir 100%, benar-benar fokus, karena pikiran Anda tidak terpecah ke 100 arah. Jadi, secara paradoks, dengan lebih sering memutuskan koneksi, kualitas koneksi Anda justru meningkat. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa intinya? Memutuskan koneksi ini ternyata bukan soal kemalasan, lari dari tanggung jawab, atau jadi pertapa digital. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah tindakan strategis yang sangat disengaja untuk melindungi fokus, memicu kreativitas, dan pada akhirnya menjadi jauh lebih efektif dan berdampak di dunia yang super bising ini. Ini adalah cara untuk merebut kembali kendali dan memastikan bahwa Anda yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan Anda. Bisa dibilang ini kode curang yang sempurna ya. Karena efeknya berlipat ganda dan bertentangan dengan nasihat konvensional yang terus-menerus mendorong kita untuk selalu aktif, selalu tersedia. Dengan secara sadar melakukan hal yang sebaliknya, Anda justru dapat keunggulan kompetitif. Anda mendapatkan kembali kemewahan langka di abad ke-21, kemampuan untuk berpikir panjang dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Sekarang, setelah Anda tahu kekuatan dari memutuskan koneksi, coba pikirkan satu area dalam hidup Anda, profesional atau pribadi, di mana secara sadar menciptakan ruang tanpa gangguan dapat secara drastis mengubah kualitas hasil atau hubungan Anda. Ini bukan hanya tentang mematikan notifikasi, tapi tentang mendesain ulang ekspektasi. Jadi, pertanyaannya bukan apa yang akan Anda matikan, tapi ekspektasi tunggal apa dari diri sendiri atau orang lain yang akan Anda desain ulang mulai hari ini.